على باب الكرم والجود وقفنا نسأل المعبود يعاملنا بمحد إحسان ببركة سيد الأكوان. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. عليه.
nanti doa insyaallah sedikit tausiah dari Ustaz Baharudin nanti ditutup dengan doa oleh beliau. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat sih kalau kata orang Depok bilang mah buah durian sudah durian enaknya dibikin cepet. Kebenaran sih kebenaran jawab salamnya tapi ente kurang kom. Jawab yang keras yang semangat tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW menjalankan sunnahnya baginda Rasulullah. Kalau kata orang Kemayoran tidak lagi tak dari pasar Poncol ke Kampung Rawa enaknya lewat tanah tinggi biar abdol kita jawab salam sama-sama biar kita dapat berkah ilahi alhamdulillah. Sebelah sebelum masalah salam Assalamualaikum salam salam ada tiga keutamaan daripada mengucapkan salam dan menjawab salam. Al-awwal salamatan fid dunya wal akhirati kalamihi assalamu alaikum. Yang pertama kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat di dalam kalimat assalamu alaikum. Wasani bi rahmatullah. Yang kedua kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bi kalamihi wa rahmatullah. Di dalam kalimat rahmatullah. Wasani bil barakah. Yang ketiga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bi kalamihi wa barakatuh. Dari kalimat wa barakatuh. Makanya ketika enggak jawab salam, enggak ngucapin salam rugi, enggak dapat tiga keutamaan. Mudah-mudahan yang jawab salam saya hidupnya berkah. Amin kan? Rezekinya melimpah. Tahun depan bisa ke Mekah. Pulang dari Mekah ke beli rumah Mekah. Di dalam bagasi ada BMW warna merah. Punya anak soleh-solehah. Punya mantu anak kailah. Istiqomah di dalam ibadah. Rajin di dalam bersedekah. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang-orang yang husnul. Amin ya rabbal. Yang keras dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kurang keras. Ini saya bergetar untuk menjawab salam dan yang semangat. Habis mengucapkan salam keras-keras makanya enak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai tausiah mari kita bersama-sama bersalawat kepada kita Rasulullah SAW karena salawat adalah salah satu amalan yang paling utama, amalan yang paling hebat, amalan yang paling tinggi karena Allah memerintahkan amalan ibadah kepada hamba-hambanya. Allah tidak pernah melakukannya kecuali membaca salawat ya Rabbi
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين يا قوي يا من العزة والكرم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد المصطفى رسول الله محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم وأشهد القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جهنم يصلونها وبئس القرار وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالدعاء اللهم اجعلنا شاكرا واجعلنا صبورا واجعلنا في عين صغيرة في أعين الناس كبيرا صدق الله العلي العظيم وبلغ رسولنا بالحبيب الكريم من ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wakil khusus yang saya sangat hormati yaitu saudara Bapak Dedi beserta keluarga. Kita doakan beliau semoga Bapak Dedi beserta keluarga Allah selalu panjangkan umurnya, amin. Amin. Allah berikan kesehatan walafiat, amin. mudahkan segala urusan dunia akhiratnya, amin. Kita selalu melimpahkan rezeki dan barokahnya, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga sahabat sahib serta guru saya yakni Al-Mukram Al-Ustaz Mas Hadi Matana Allah Mibul Haya. Kita doakan beliau juga semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berikan kesehatan walafiat, amin. Ditambahkan rezeki dan barokahnya, ditambahkan ilmunya, ditambahkan istrinya, amin. Amin. Jangan main amin jangan. Kalau kata Ustaz Mas Hadi bilang kalau ada beli sepatu jangan beli kain, buah serikaya simpan di dalam peti. Kalau udah punya satu jangan deh coba-coba cari yang lain, kalau bisa setia sampai akhir hayat nanti. Amin. Alhamdulillah. Saya kalau ceramah selalu bilangin ibu-ibu, Pak. Nggak mau sih bilangin bapak-bapak. Kenapa? Karena ibu-ibu ini sangat luar biasa. Ya, nggak ada kita semua kalau nggak ada ibu. Adanya presiden karena adanya ibu. Adanya menteri jaga keras karena adanya ibu. Adanya wali kota, camat, lurah karena adanya ibu. Sampai ibu jari namanya ibu. Nggak ada bapak jari. Sampai Allah ciptain alam yang sangat indah terang benderang di malam hari, yakni bulan. Nggak ada palan, nggak ada palan, adanya bulan. Sampai kotak namanya ibu. Nggak ada ustaz kalau nggak ada ibu, nggak ada Pak Dedi kalau nggak ada ibu. Tapi hati-hati, yang paling banyak masuk neraka ibu. Kebanyakan ibu-ibu. Emang ya. Kebanyakan ibu-ibu. Nah, saya kalau ceramah doain ibu-ibu itu, karena ibu kita ingat kepada orang tua yang melahirkan kita, ya. Dari mulai merawat, membesarkan, ya semua itu jasa orang tua kita. Kehebatan engkau sebagai karyawan-karyawati bukanlah keahlian daripada engkau sendiri, tapi melainkan tetesan tangisan orang tua kita ketika orang tua kita mendoakan kita setiap saat. Keberhasilan kita bukan keahlian kita, kehebatan kita bukan kebiasaan kita, tapi apa? Ridhonya orang tua kepada anaknya, sehingga Allah menurunkan ridho kepada hamba tersebut menjadi orang-orang yang sukses. Makanya lihat Pak, orang-orang yang sukses nggak ada yang nggak sayang sama orang tuanya. Pasti sayang sama orang tua.
Karena kunci keberhasilan hidup, kunci sukses, kunci menjadi orang hebat, perhatikan orang tuamu. Dari mulai sekarang rubah pemikiran kita. Yang tadinya jarang nengokin orang tua, nengokin orang tua. Karena saya ngalamin sendiri, akan jadi ngalamin semua, ngalamin orang-orang yang sukses pasti sayang sama orang tuanya. Tapi kebalikannya, orang-orang yang angkuh sama orang tuanya, nggak ingat kacang lupa kulitnya. Lihat orang-orang tersebut di akhir hidupnya. Banyak artis-artis yang sukses. Dari awal dia mengangkat karir, dari mulai menjadi pengamen jalanan, sampai pengamen kereta, sampai dia sukses mengikuti Indonesia Idol. Tapi karena dia durhaka sama orang tuanya, maka sekarang jadi gembel kembali. Alhamdulillah, jangan main-main. Kalau kita pengen sukses, orang tua kita perhatiin, dahuluin orang tua. Ya, karena Allah ridhonya orang tua kita. Jasa orang tua gak ada yang bisa terbalaskan, walaupun air lautan menjadi tintanya, walaupun batang-batang pohon yang ada di dunia ini menjadi penanya, walaupun dedaunan yang ada di dunia ini menjadi kertasnya. Untuk menulis jasa-jasa orang tua kita gak akan bisa tertuliskan, gak bisa. Tahu sejarah Alqamah tahu sejarah sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia rajin ibadah, dekat kepada Allah, dekat kepada baginda Rasulullah. Tetapi ketika sakaratul mautnya, dia tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Lisannya kaku, terbujur kaku. Karena apa? Ditanya sama baginda Rasulullah, wahai sahabat, kenapa ke Alqamah sakaratul maut tidak bisa mengucap la ilaha illallah? Ya Rasulullah, Alqamah saat ini sakaratul maut, tidak bisa mengucapkan lisannya kalimat la ilaha illallah, lisannya terbujur kaku. Lalu ditanya baginda Rasul, wahai sahabat, apakah Alqamah masih mempunyai orang tua? Masih ya Rasulullah. Panggilkan orang tuanya. Dipanggillah ke sang ibu Alqamah. Ditanya oleh baginda Rasulullah SAW, wahai ibu, kenapa Alqamah seperti ini? Dosa apa yang telah dilakukan wahai ibu? Apa yang dilakukan? Wahai Rasulullah, memang Alqamah orang hebat, Alqamah rajin ibadah, Alqamah dekat kepada baginda Rasulullah, tetapi dia telah menyakiti hatiku yang sangat sakit. Sampai dia rajin ibadah, dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah, sakaratul maut susah. Karena lantaran mungkin sakit orang tua. Akhirnya baginda Rasulullah bilang, wahai Umi, maafin anaknya udah kesalahan. Enggak ya Rasulullah, saya sakit hati ngurusin anak dari kecil sampai besar, tapi kelakuannya menyakiti hatiku. Baiklah ya Rasulullah, baiklah wahai ibu, wahai sahabat, kumpulkan kayu bakar sebanyak mungkin. Kita bakar Alqamah tersebut. Mendengar Alqamah anak kandungnya ingin dibakar, walaupun sang ibu terasa sakit hatinya, dia masih dapat memaafkannya. Maka dari itu sayangilah orang tua kita. Datangi kalau orang tua kita udah nggak ada, banyakin doa, kumpulin teman-teman saudara, doain orang tua kita. Kirimin batu, jangan putus. Banyak zaman sekarang orang pada salah kaprah Pak, ziarah kemana-mana, Jawa Timur, Jawa Tengah, ya kemana-mana, ke Cirebon, ke Madura, ziarah. Tapi orang tuanya nggak pernah diziarahi. Ini salah kaprah. Ya, jangan. Terlebih dahulu orang tua kita dulu ziarahi, tengokin kuburnya. Jangan sampai orang tua kita menahan rindu. Kalau masih hidup, sering-sering datangin orang tua. Ya. Jangan sampai orang tua kita menahan rindu kepada anak-anaknya. Karena orang tua kita nggak pernah menahan rindu mengurus kita. Berapa kali orang tua kita
membersihkan tubuh yang ada di diri kita dari kecil hingga besar. Berapa kali orang tua kita membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kemaluan kita. Berapa kali orang tua sering mengarah kepada anak-anaknya ketika ayah tidur nyenyak, dibangunkan oleh anak-anaknya karena buang air. Dia rela bangun menghilangkan tidur nyenyaknya. Berapa kali orang tua kita saat makan enak diganggu sama anaknya, tiba-tiba buang air besar, buang air kecil. Sungguh orang tua kita orang yang sangat mulia. Maka dari itu sayangilah orang tua kita. Kunci keberhasilan, kunci hidup yang sukses, yakni dekati orang tua kita, perhatikan orang tua kita. Kalau kita ingin hidup sukses. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah. Apabila sudah sukses, jangan lupa ada dua cobaan yang dilontarkan kepada diri manusia. Yang pertama, cobaan dan ujian kepada orang-orang yang punya harta. Apa ujian tersebut? Yakni bersyukur nggak nih orang dengan harta-hartanya. Yang kedua, ujian, cobaan untuk orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, orang-orang yang di bawah garis kemiskinan, diuji dengan kesabarannya. Sabar tidak, dia menjalani hidup seperti itu. Jadi ada dua hal ujian. Orang kaya diuji dengan hartanya. Bersyukur nggak ini orang? Kalau nggak bersyukur, jadi lo kayak korun. Kalau korun lain ditenggelamkan orang sama harta-hartanya ke dalam tanah. Itu cerita korun, sejarah korun. Makanya ada zaman sekarang disebut harta karun, harta yang terpendam. Yang kedua, orang susah, ya. Orang semua dari saya nih, orang susah nih. Jadi uji dengan kesusahannya. Sabar nggak lo ngejalanin hidup dengan seperti ini? Kalau kita sabar, berarti kita cinta kepada Allah dan baginda Rasulullah. Kalau kita banyak bersyukur, maka orang tersebut akan disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya jelas tadi dibaca sama guru kita Ustaz Mas Hari. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepadaku, maka niscaya nikmat itu akan aku tambah. Dan tidak bersyukur kepadaku, kufur kepadaku, ingat adabku sangatlah pedih. Dalam surat yang lain dijelaskan jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Akan dikemanakan orang-orang yang rukun iman sama Allah. Jahannama, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam. Itulah tempat seburuk-buruknya mereka. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tergolong orang-orang yang istiqamah di dalam ibadah kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah, mati membawa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dengan menghembuskan nafas terakhir kita, berkalimatkan la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Jangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yuk sekali lagi kita bersolat kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan hidup kita begitu mudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli Allahumma
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau jarum yang patah jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah tolong jangan dilaporin ke polisi. Kalau ada sumur di ladang bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada wanita cantik berambut panjang suruh duduk dekat ustaz agar pandai mengaji. Akhirul kalam nabilah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah yang ada Allah Subhanahu wa taala, mari kita angkat kedua tangan kita untuk bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ma'ikatu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. وقارب الهم كاشف الغم مجيب المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب والدينا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم تقبل ما قرأنا من القرآن الكريم ومحرمنا ومسبحنا وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهدنا ونقدم إلى حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سمنا جميع آبائي وأمهاتي وآل بيتي مثل سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سمنا جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع الملائكة المقربين. شيخ عبد القادر الجيلاني وغزال الشربي ذات الرسمان والمجات والذات الذين ينشرون دين الإسلام في أرض إندونيسيا. سمع جميع الأساتذة والعلماء والحباب والأولياء الذين توفوا في هذا المكان. ثم لجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في البر والبحر وسمع آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأهلنا وأسرتنا وأساتذتنا وأساتذتنا ونخصصهم وهم اجتمعنا هؤلاء بسببه. أما الرجل رسول الله بن هدي سبب هذا مريم بجهاد إلياس سديا بجهاد رسول الله رملة بجهاد رسول الله إلى رسالة بجهاد رسول الله أجل ميمونة بجهاد رسول الله آمنة بجهاد رسول الله سبيل بجهاد رسول الله أسماء بجهاد رسول الله مسبب بجهاد رسول الله وحمد بجهاد رسول الله أجل مريم بجهاد كبيرنا بمنسي بجهاد حسين أسمنا بجهاد يوسف الرحمن بن كران بيت الله بن أسمني نصر بن يوسف سيهود بن خير الصالح يوسف بن محمد سيدي أمين بن جدة أنا سريان بن أيمن سليمان هادي سبي بن أبي أسف الله ربينا بنت فلان مدبرن بنت فلان ميمونة بن عبد الحميد محمد سابي بن محمد عبد الرحمن بن أبي رشيد صالح بن حارث بن تسويدا أحمد نصير بن محمد نصير وجميع سليم وقريم وولاد الشام بالرحمة والمغفرة وأكرمه وارحمه وعافيه وأبو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله والله